Hai, selamat datang kembali di channel Wahigo, dan kali ini di tangan saya ada Poco X3 NFC, dan ini adalah hasil dari flash sale beberapa waktu lalu di tanggal 22 Oktober kemarin. Dan saya dapetin yang RAM-nya 8GB dengan internal storage 128GB dengan warna shadow gray. Kalau kalian cari di pasaran mungkin ini masih ada ya, tapi yang kebanyakan itu yang di pasaran itu adalah yang varian 6GB RAM dan 64 storage. Itu di Mi Store aja biasanya adanya. Kecuali kalau nanti di online store-nya nanti bakal ada lagi flash sale di tanggal 29 Oktober nanti. Dan di sini saya mau unboxing aja langsung karena udah nggak sabar pengen nyobain buru-buru si Poco X3 NFC ini. Penasaran aja sama performanya seperti apa, karena memang ini spesifikasinya cukup overkill ya untuk harganya yang cuma 3,5 jutaan aja untuk varian yang 8GB RAM dan 128 internal storage. Dan ini di bagian atasnya ada logo Poco X3 dan NFC, jadi udah pasti ini HP punya NFC ya, jadi jangan tanya lagi nih HP punya NFC apa enggak. Di sebelah kiri juga ada logo Poco X3, terus belakang ini ada spesifikasinya, ada Snapdragon 732G, ini adalah chipsetnya, so ada 120Hz juga karena HP ini udah pakai layar 120Hz walaupun memang dia belum pakai Super AMOLED. Masih pakai IPS dan kameranya 64 megapiksel. Terus baterainya ini 5160 mAh. Langsung aja kita buka. Oke, ini udah dibuka, tadi agak susah memang bukanya karena ininya kurang proper ya, si guntingnya. Langsung kita buka aja, dalamnya ada apa aja. Harusnya sih udah umum lah ya. Di dalam boxnya pastinya ada HP-nya juga. Terus ada charger pastinya sih harusnya. Wah. Oke, ini dia. Kebalik. Oke, ini dia boxnya, kita singkirin dulu. Nah, jadi di dalamnya biasa ada kartu ucapan dari Alfinse. Terus di sini ada, kayaknya sih harusnya ini case-nya ya. Biasanya sih kayak gitu. Coba kita buka. Ya, betul kan? Jadi ini kosong, nggak ada apa-apa lagi. Nah, ini dalamnya ada case, ada soft case gitu, dikasih soft case, dan ada buku petunjuk seperti biasa. Yang tentunya kita nggak bakal baca juga pastinya ya, karena udah expert banget kalau soal per-HP-an. Nah, di sini ada HP-nya pastinya. Kita keluarkan dulu dari boxnya, dan terus di sini ada charging box. Ini ada adapternya juga, dan ini sudah 33 watt ya. Ini udah gede banget sih harusnya. Udah bisa support lah harusnya buat ngecharge baterai yang super jumbo ini. Maksudnya dia nggak bakal terlalu lama juga karena ini adapternya udah lumayan gede lah wattnya ya. Ini juga ada kabel USB Type-C pastinya. Kayaknya sih cukup panjang juga ya. Dan ada aksen warna merah ini di bagian, kalau kalian perhatikan nih, kelihatan nggak? Di bagian USB-nya ini ada aksen warna merah gitu. Ya, kita akan lihat HP-nya aja. Ini kita singkirkan dulu aja kali ya. Nah, ini dia si Poco X3 NFC ya. Kita akan buka dulu. Di sini ada spesifikasinya, dan ini ada plastik yang perlu kita buka. Nah, ini dia penampakannya. Ini kita belum hidupin ya, karena nanti akan kita hidupin aja sekalian. Nanti kita setting terus kita install beberapa game aja. Nah, saya mau kasih tahu kalian penampakan dari HP-nya dulu. Ini seperti biasa ya, harusnya kalian juga udah pernah nonton juga di banyak channel karena udah banyak yang review juga dan udah banyak yang unboxing juga. Ini saya cuma ikut-ikutan aja sebenarnya sih, karena hype-nya lagi tinggi aja gitu ya. Nah, di sini ada tulisan Poco yang gede banget ya, dan di bagian atas ini ada kamera yang agak nonjol sih, emang nonjol banget. Ini ada 4 kamera dan resolusi ini 64 megapiksel salah satunya. Ada lensa ultrawide juga, ini 2 megapiksel dan 2 kameranya lagi. Tadi saya belum lihat ya, nanti kita lihat aja. Yang pasti kalau dipegang sekilas ya, ini sih feel-nya sih nggak murahan ya. Maksudnya ini kan plastik ya, tadi bahannya tuh dia plastik polikarbonat, cuman ini finishingnya ini kayak kaca gitu. Jadi kayak kesannya itu kita nggak murahan sih. Cuman kok kopong ya? Ini kayak agak kopong gitu sih di bagian. Kedengeran nggak sih? Di bagian sini tuh kayak kopong, tapi nggak tahu ya. Ini mungkin ada tujuan lain mungkin. Nanti kita mungkin bakal tahu kenapa dia bisa kopong di sini. Pas lagi udah review kali ya.
Atau kita nanti bisa cari tahu lagi. Tapi di bagian kanannya padat sih, kirinya juga padat. Atau mungkin biar sengaja aja kali dikosongin biar ada udara gitu kan. Nah, di sini volumenya di bagian kanan ini dia udah ada tombol power. Di bagian atasnya ada volume control. Nah, di sini juga ada fingerprint. Jadi fingerprintnya itu kalian bisa unlocknya dari sini. Cuman ini kok agak kasar ya. Tapi enggak sih, maksudnya dia nggak mulus gitu loh. Maksudnya nggak, kalau yang kalian pegang di sini di bagian volume slider ini pas kalian pegang kan ini mulus ya. Tapi kalau misalkan di fingerprint ini agak kasar. Sebenarnya bukan kasar, jadi permukaan antara si case-nya dengan si fingerprint atau tombol powernya ini kayaknya si tombol power ini agak tinggi. Jadi kalau kalian begini tuh ketahan gitu, kayak ada tuh, kayak ada yang nyangkut gitu. Terus di bagian bawahnya ada speaker, nggak tahu ini mono apa stereo ya. Dan di bagian satu doang sih yang pasti speakernya, dan ada USB Type-C. Slotnya ada earphone jack, udah pasti dong, karena ini kayaknya bakal jadi smartphone gaming juga yang kayaknya terbaik sih di tahun 2020 ini untuk harga 3,5 juta. Mana lagi coba yang 120 Hz 3,5 juta doang udah dapat 120 Hz. Dan dapat Snapdragon terbaru juga pastinya. Dan 8 GB RAM itu juga penting ya. Ya, di bagian atas juga ada ear blaster, pastinya ini masih bisa kalian gunakan nantinya untuk jadiin remote ya. Di sini saya penasaran sih sama si dalamnya ini. Dia udah pakai slot SIM-nya berapa ya? Ini kalau kita pencet nih feel-nya kayak kita lagi ngebuka SIM slotnya di Redmi Note 8 Pro ya. Waduh. Oh, dia masih pakai hybrid ya, jadi belum triple slot gitu. Nah, dan ini sedikit informasi juga bahwa si ketebalan ini cukup tebal ya. Ini kalau dibandingkan dengan Redmi Note 8 Pro, ini pokok agak tebal memang. Coba kalian perhatikan aja, ini agak tipis si Redmi Note 8 Pro, dan bahannya juga beda ya. Kalau si Redmi Note 8 Pro ini dia kaca, asli kaca. Dan ini berat juga nih, asli ini buat nimpuk kepala, buat ngegetok kepala sih sakit loh, seriusan. Dan ini berat sih, berat juga. Cuman nggak seberat si Redmi Note 8 Pro sih, nggak tahu kenapa. Mungkin karena si Redmi Note 8 Pro ini udah pakai kaca dan dia pakainya plastik gitu, terus di bagian tinggi juga kayak ada kopong gitu kan. Oke, dan itu aja kali ya untuk hands on-nya. Dan sekarang saya mau install dulu aplikasi-aplikasi ataupun beberapa game yang memang punya grafik yang cukup gahar ya. Saya mau install dulu, saya mau cobain di HP ini. Pokoknya game-game yang kira-kira saya penasaran gitu, pengen nyobain. Oke, ini dia Poco X3-nya udah siap dan udah saya install beberapa game yang nantinya bakal saya gunakan juga Poco X3 ini untuk 1 minggu ke depan. Dan saya akan ngecek atau saya bakal ngetes gimana performanya untuk 1 minggu ke depan. Dan udah saya install juga beberapa game yang mana nanti bakal kita tes juga, seperti Genshin Impact, ada Call of Duty Mobile, ada PUBG Mobile, Real Racing, terus ada juga satu game Skyforce yang nanti ini adalah game katanya dia support sampai 120 Hz atau 120 FPS gitu ya. Dan secara default si Poco X3 ini udah langsung ada di MIUI 12 ya. Dan di sini saya akan ngecek refresh rate-nya di home screen atau pas lagi kita scrolling. Ini kira-kira refresh rate-nya itu berapa sih? Apakah 120 Hz maksimal atau nanti bakal diturunin juga. Dan cara saya ngeceknya ini gampang banget. Kita akan langsung masuk ke developer mode aja dengan men-tap versi MIUI-nya. Di sini kita tap. Karena sini saya udah jadi developer ya. Nanti kalau kalian belum atau mau ngetes juga, silahkan di tap sampai developer mode-nya terbuka sampai beberapa kali gitu. Nah, di sini kita langsung masuk ke setelan tambahan aja. Di sini ada developer mode atau opsi pengembang. Scroll ke bawah dan nanti di sini ada power monitor di bagian hampir ke bawah ya. Power monitor di tap aja, lalu kalian start. Nah, nantinya bakal muncul FPS-nya di sini. Cuman ini emang agak nutupin layar ya. Nah, ini nggak semua HP Xiaomi memang punya fitur seperti ini. Di beberapa HP kemungkinan nggak bakal ada. Contohnya kayak di Redmi Note 8 Pro ini. Yang punya saya di sini tuh dia nggak punya refresh rate atau nggak punya monitor seperti ini. Jadi walaupun udah MIUI 12 itu masih belum ada. Saya nggak tahu juga kenapa. Mungkin karena software aja sih. Nah, di sini kita akan ngetes. Nah, ini masih 120 fps ya. Kita akan coba masuk ke website mungkin 121 dan ini kayaknya harusnya sih real time ya. Harusnya sih real time ya. Dan ini juga harusnya sesuai dengan performa aslinya gitu ya. Dan memang kalau dibedakan dengan versi yang biasanya atau yang 60 Hz, maksudnya bukan HP Pocophone ini
Ini saya udah bedain juga tadi ya sama si Redmi Note 8 Pro yang mana ini punya 60 Hz dan ini 120 Hz. Ini benar-benar beda kalau kalian perhatikan. Nanti biar saya slow motion coba ya. Ketika dia digeser-geser seperti ini akan ada perbedaan ya. Untuk yang 120 Hz ini lebih mulus. Jelas lebih mulus. Jadi buat kalian yang pengen tahu nih kira-kira bedanya apa sih 120 Hz sama 60 Hz itu. Nah, ini seperti ini. Ini memang di home screen-nya aja dia udah 120 fps ya. Emang udah disetting sama si MIUI-nya, memang dia harus biar dapat performa yang lebih bagus atau lebih smooth gitu. Jadi di set memang 121 fps atau 121 Hz. Nah, di sini saya akan langsung ngetes aja performanya untuk touch-nya bagaimana ya, dan kita akan ngetes ini pakai si Real Drum. Di sini dia speakernya ini ada dua ya guys ya, jadi ada di kanan, maksudnya di bawah, terus ada di atas juga nih. Ini kalau tadi saya coba dengerin ini suaranya keluar dari sini juga, dan dari bawah juga keluar, jadi stereo gitu. Dan di bagian tengah ini bakal getar-getar kalau kalian lagi denger lagu, pokoknya keluar suara apa aja dia bakal getar kok. Dan kayaknya sih suaranya kalau kalian dengerin juga dia bakal keluar dari sini, dari tengah. Jadi tengah dapat, kanan kiri juga dapat, atau atas bawah juga dapat gitu. Jadi stereo memang bagus banget sih. Cuman mungkin sebagian orang ada juga yang risih mungkin karena HP-nya getar-getar, nggak biasa gitu ya. Oke, di sini untuk touch-nya nggak ada delay sama sekali, dan di sini juga tadi saya udah tes juga. Sedikit saya udah bandingkan sama Redmi Note 8 Pro. Untuk suaranya juga lebih mantap, lebih juara yang ini. Ini saya coba tes lagi. Saya sama-sama buka si Real Drum ya. Nah, Real Drum kita akan set volumenya mentok. Ini kita turunin. Gak usah mentok lah. Atau kita mentokin nggak apa-apa. Nah, sama-sama mentok ya. Nah, si Redmi Note 8 Pro coba saya putar dulu mic-nya. Ini udah saya arahin ke Redmi Note 8 Pro. Nah, ini suaranya kalau di Redmi Note 8 Pro suaranya agak kurang kenceng, tapi kalau kita pindahin ke Redmi Note maksudnya ke Poco X3, ini suaranya bakal jauh lebih kencang. Gimana? Kenceng banget. Padahal volumenya sama-sama full. Gimana? Udah tahu kan ya bedanya apa? Dan ini jauh banget bedanya ya guys ya. Jadi si Redmi Note 8 Pro jauh lebih kecil karena memang speakernya satu, dan emang speaker dari Poco Phone X3 ini kacau, asli kacau. Dan di sini saya akan ngetes lagi game Genshin Impact, karena Genshin Impact adalah game yang sedang viral saat ini. Pasti penasaran banget ya kayak gimana. Jadi ini karena si Poco Phone ini speakernya kanan kiri ya. Jadi harusnya walaupun kalian nggak pakai headset pun ini udah enak banget karena dia dapat getarannya juga, ada haptic feedbacknya gitu. Terus di sini juga kanan kirinya speakernya aktif ya, jadi udah enak banget. Ya kita langsung main aja. Nah ini secara default settingannya, wow ini getar sih, enak banget. Ini saya ada di menengah ya, grafik menengah, dan kita akan coba frame rate kualitas tertinggi 60 fps. Masih lancar nggak nih? Ini frame rate-nya ada di 47 atau 43. Tuh. Sorry. Ini frame rate-nya yang sebelah kanan ya. Nah, ini ada di 35, terus 32,
Artinya memang walaupun kita udah set ke 60 fps, dia nggak sampai 60 fps ya. Jadi cuma 30-an gitu. Padahal ini udah di set sampai ke 60 fps. Nah, ini udah di set ke 60 fps tapi masih belum 60. Oke, kita coba main aja. Tapi emang Genshin Impact ini jujur ya, ini game RPG yang wah ada frame drop ya guys. Ini game RPG yang bisa dibilang saya suka banget sih. Dari konsepnya gitu ya, dia nggak dituntun banget gitu kayak kebanyakan game RPG yang lain gitu kan. Kalau yang lain kan kayaknya dituntun banget kayak, soalnya kita tuh nggak bisa explore gitu, mau quest aja auto, ngapa-ngapain auto, kayak nggak ada seninya gitu. Nah ini tuh enak. Terus itu lagu-lagunya juga di dalamnya ini enak, merdu-merdu banget gitu. Jadi syahdu, selain kita bisa berpetualang, kita juga bisa kita bisa juga lihat-lihat juga di dunia gamenya ini seperti apa. Nah ini ada musuh. Tapi kok frame drop ya guys? Dia gitu, kalau udah habis nih shieldnya nih kabur dia, musuh bangke nih. Tadi ada frame drop sih, cuman ini pas battle lancar sih. Cuman kayaknya walaupun kita set di medium sih harusnya nggak masalah ya, biar lebih hemat baterai juga pasti. Tapi ini saya mau ngetes di full aja deh. Kita nyobain dikit aja ya, maksudnya kita nggak usah ngetes sampai dalam banget gitu ya. Nanti mungkin di reviewnya kita bakal ngetes kira-kira ini konsumsi baterainya seberapa besar. Karena pastinya kalau di versi yang kualitas tinggi dengan kualitas menengah itu udah pasti beda. Nanti kita akan coba review lebih dalam. Nah 33 fps doang guys, tuh lihat 39 fps. Jadi bener-bener nggak sampai 60 ya. Jadi lebih baik ya, daripada kalian buang-buang tenaga si prosesornya atau si baterainya. Lebih baik sih saya sarankan diturunin aja ke 30 fps atau settingan medium. Mungkin bisa jadi lebih smooth mungkin. Dan konsumsi baterai kalian juga bakal lebih bakal lebih irit lah setidaknya. Nah ini 30 fps. Ini lebih nggak ada frame drop sih, lebih lancar. Dan ini saya nggak bisa ngasih tunjuk ke kalian berapa suhu CPU-nya ya, karena memang saya nggak ada termogan gitu. Tapi yang saya pakai, yang saya rasain sekarang sih ini nggak panas sih, masih anget-anget wajar lah di bagian atas ini dekat kamera. Jadi kalau kalian pakai buat main game masih segini masih cukup lah, masih PW lah, maksudnya nggak sampai bikin tangan luka atau apa gitu. Oke guys, jadi ini saya udah cobain PUBG Mobile tadi, cuman nggak ke record ya. Dan tadi saya sempat kasih tahu ke kalian itu kalau si default grafiknya ini bawaan darinya dari si Poco X3 ini, dia dikasih grafik sama PUBG Mobile-nya cuman apa ya tadi saya lupa. Dia kalau nggak salah tadi dikasihnya itu cuman HD high, jadi nggak sampai HDR, nggak sampai Ultra HD. Dan ini kalau kalian mau pakai Poco X3 ini biar dapat Ultra HD, wow, what, tidak bisa. Hah? What? Tidak bisa. Saya udah pakai GFX Tool. Tadi kan awal tuh nggak bisa ya, dan saya install GFX Tool. Tadi karena mentok di HD high seperti ini, makanya saya install GFX Tool. Dan setelah diinstal GFX Tool, ternyata masih belum bisa. Tapi saya nggak tahu. Tapi frame rate-nya udah saya tinggiin ke 90 fps. Harusnya bisa sih, tapi kenapa nggak bisa? Kalau kalian mau main di 60 fps dan 90 fps, itu grafiknya nggak bisa Ultra HD. Jadi harus diturunin ke HD. Dan HD balance aja, balance baru frame rate-nya ultra. Oke, ini saya udah mulai permainan baru dan ini ada di balance ultra. Jadi grafiknya balance dan dapat frame rate ultra
Ini frame rate-nya di sini 40 fps-an ya. Jadi nggak sampai 60 juga, cuman emang lebih smooth aja. Ya ini kemungkinan sih cuman masalah chipset aja, karena emang ini chipset terbaru juga dari Snapdragon. Jadi kemungkinan si gamenya belum support, tapi nanti kemungkinan mungkin kedepannya bakal support juga pastinya. Tapi kalau saya pribadi ini lebih suka main dengan game, main game itu lebih suka dengan frame rate yang lebih tinggi. Saya lebih ngorbanin grafik, nggak apa-apa lah grafik agak cupu dikit atau maksudnya pas-pasan nggak masalah. Yang penting frame rate tinggi, soalnya memang terbiasa dengan game-game konsol. Game-game konsol itu kan itu kebanyakan tuh frame rate-nya tinggi-tinggi gitu ya. Jarang banget ada game konsol yang frame rate-nya rendah gitu ya. Jadi lebih baik saya ngorbanin grafik ketimbang harus pakai frame rate yang jelek gitu ya, yang kurang lah gitu. Karena sebagus apapun grafik kalian, kalau si frame rate-nya itu jelek atau kecil frame rate-nya, jadi pergerakan si karakter pun ya pastinya kurang smooth ya. Jadi nggak ngasih experience yang bagus untuk pengalaman gamingnya. Nah ini lebih enak daripada yang tadi loh, seriusan. Sini sih FPS 40-an ya, tapi saya berasanya ini kencang aja gitu, kayak 60 lah berasanya. Jadi kalau untuk PUBG Mobile bisa dibilang untuk si 120 Hz ini belum kepake ya. Jadi dia cuma menyediakan engine-nya doang, cuman si gamenya emang belum support. Nah ini kalau ada tembakan nih berasa geter sih, asiknya gitu. Terus karena ini udah kanan kiri speakernya, jadi otomatis kalau misalnya ada musuh dimanapun nih kalian harusnya sih lebih berasa ya, walaupun kalian nggak pakai headset. Ya tapi sih ya seharusnya kalau main PUBG minimal pakai headset sih. Oke ini kita cobain game selanjutnya yaitu Call of Duty Mobile. Jadi tadi untuk game PUBG Mobile itu cukup menurut saya kurang memuaskan, karena tadi si grafiknya itu dia cuma sampai balance buat dapetin grafik frame rate yang tinggi, tapi untuk frame rate yang maksudnya untuk grafik yang ultranya dia cuma mentok di 30 fps aja atau di frame rate high aja. Well, kita mulai game Call of Duty Mobile. Jadi bisa dibilang untuk game PUBG Mobile tadi itu belum kepake 120 Hz-nya ya. Yang Genshin Impact juga sama belum kepake karena memang itu grafiknya juga tadi mentok di 30 fps saja, walaupun kita udah pakai frame rate 60 fps tapi kita belum dapetin grafik atau frame rate setinggi itu. Nah ini dia, kita akan mulai. Sekarang saya coba setting dulu deh, lihat dulu settingannya kira-kira di mana sih. Nah ini sangat tinggi bisa, cuman nggak bisa max ya. Sangat tinggi bentuknya, di sangat tinggi juga frame rate-nya, tapi kalau high dia bisa sampai max. Saya coba high sampai max aja sih, karena grafiknya menurut saya udah cukup. Dan ini dia. Keren sih, keren. Wow, ini udah lumayan banget ya. Udah lumayan banget sih, ini udah lancar banget, smooth banget. Oh iya, dan saya kasih tahu juga tadi untuk si PUBG Mobile itu dia tuh si PUBG Mobile tadi tuh dia nggak terlalu panas juga, nggak panas sih bisa dibilang, dia hangat pun enggak ya, jadi tidak sehangat si Genshin ya. Genshin Impact tuh parah sih. Ini gue main rank kan, kenapa rank kok gini sih? Kira gue mati juga. Harusnya sih ini rank kan, harusnya jago sih orang-orangnya, tapi ini gampang ya, nggak tahu sih. Atau karena pengaruh HP-nya juga, nggak tahu sih. Karena HP-nya emang gokil. Gokil, baru dibilang gokil udah mati. Tapi frame rate-nya ini lumayan. Ini max ya. Ini di berapa ya? 60 fps ini di max-nya. Tidak sampai 10. Tidak sampai 90 fps. Ini enaknya di sini. Dia agak speakernya getar kanan kiri seperti yang saya bilang tadi. Ini enak banget, teman-teman. Sangat memuaskan untuk Call of Duty Mobile. Ini ya bisa dibilang untuk Call of Duty ini maksimal banget ya. Jadi untuk performa yang didapetin juga maksimal. Jadi nggak nanggung kayak PUBG tadi. Kalau PUBG saya akuin memang nanggung.
Jujur kalau PUBG saya lebih milih si Redmi Note 8 Pro sih. Entah kenapa dia tuh entah karena GPU-nya dia pakai Mali kali ya. Jadi teksturnya lebih bagus, terus grafiknya lebih bagus. Frame rate-nya juga lumayan tinggi dan jarang ada frame drop kalau di Redmi Note 8 Pro. Pokoknya PUBG itu mantap banget. Di situ PUBG mantap banget di Redmi Note 8 Pro. Makanya saya ada rada aneh aja kalau pas di Poco X3 kok kayak kurang gitu. Atau mungkin si PUBG ini agak selek gitu kalau sama Snapdragon, tapi nggak tahu juga sih. Harusnya enggak lah ya, tapi kalau di Redmi 8 Pro itu bagus. Cuman kekurangannya di Redmi 8 Pro itu dia cepet panas gitu aja sih. Oke, kita lanjut ke Real Racing 3. Ini adalah game racing yang kita coba di Poco X3 dan di sini frame rate-nya dia sampai dengan 60 fps maksimal. Dan di sini kita akan ngecek langsung performanya, tapi yang overall sih kayaknya ini memang performa terbaik lah ya harusnya di Poco X3 ini. Ini adalah game yang udah lama banget sebenarnya, game racing yang terlama. Wow, ini udah kita mulai. Wah, ini asiknya nih kalau game dengan model. Gimana menurut kalian ya? Coba dinilai sendiri ya. Lihat FPS-nya di atas ya, di atas layar, silakan dicek. Ini lumayan keren, guys. Wow, ini performa terbaik sepertinya yang ada di Real Racing di HP Poco X3 NFC. No frame drop, sama sekali nggak ada frame drop. Nah, cuman sayanya yang mainnya cupu. Gokil nih, saya udah lama nggak main Real Racing 3 ya, dan sekali main langsung di Poco X3 yang waduh kesenggol kameranya. Yang frame rate-nya ini tinggi, 60 fps, lumayan tinggi untuk sebuah game racing untuk saat ini, dan saya rasa nggak perlu 120 fps juga kita udah puas banget sebenarnya ya. Ya Poco X3 intinya dia cuma nyediain 120 fps lah. Kalau misalnya nanti kira-kira ada game yang support ya dia udah ready gitu loh. Tapi kalau misalnya 60 fps aja udah bikin kita tercengang ya itu nggak apa-apa. Dan saya penasaran sih, kira-kira ada nggak sih game racing yang grafik itu lebih bagus daripada game racing Real Racing 3 ini? Coba komen di bawah deh, kasih tahu. Saya pengen cobain. Oke, kita akan coba game ini, tembak-tembakan di pesawat. Tadi saya lupa namanya apa. Tapi yang jelas ini adalah game yang masuk daftar game yang support 120 Hz. Nah, ini suara audionya bisa kalian rasakan sendiri ya kalau kelihatan. Tapi ini mohon maaf kalau di kamera ini cuman mentok 60 fps karena kamera saya tidak bisa sampai dengan 120 fps, cuman sampai 60 fps aja. Jadi saya ceritain aja ya. Jadi kalian coba bisa nikmatin segitu aja. Asik. Keren, sumpah gua nggak bohong. Kayak berasa main game konsol gitu loh. Jadi ini kita disuruh nembak-nembakin doang sebenarnya. Cuma kalau ada orang kita suruh nyelamatin. Nah gitu guys. Ini suaranya kenceng banget nggak sih? Tapi kalau yang saya rasain sini sih kencengnya nggak ketulungan sih. Jadi saya dicoba lagi dan ini menggunakan 120 fps ya. Tadi juga sebenarnya udah menggunakan 120 fps, cuman tadi nggak ditongolin si framenya. Nah nggak seperti ini. Sekarang udah pakai monitor, jadi kalian bisa lihat sendiri ya. Ini asli dari si Poconya gitu loh. Stabil di 121 fps, sama sekali nggak turun. Wah itu dia, saya mainnya juga salah-salah ya. 121 fps mentok. Jadi bukan rumor, ini benar-benar 120 fps ya. Oke. Cukup untuk pengetesan kali ini, dan kayaknya itu aja kali untuk review Poco X3 NFC kali ini. Ya, untuk reviewnya seperti itu aja, dan untuk panasnya saya rasa enggak lah. Ini masih wajar lah, ini bukan panas, ini lebih ke hangat aja, dan hangatnya ini ya Allah hangat biasa-biasa aja, ini enggak ngeganggu sama sekali. Masih PW aja sih, makanya enggak sepanas Redmi Note 8 Pro memang. Tapi tadi kekurangannya saya nggak kekurangan sih, bisa dibilang memang belum support aja kayaknya si Snapdragon 732 itu, atau belum maksimal aja di game PUBG gitu. Kayak PUBG itu kayak masih setengah aja gitu, kayak belum matang banget. Soalnya tadi kan bisa dilihat grafiknya mentok di HD. Itu pun harus di up dulu, kita pakai GFX Tool baru kita kebuka nanti tuh grafik ultranya, dan itu pun frame rate-nya nggak bisa
tinggi. Kalau mau frame rate ultra itu tentunya harus pakai graphic balance. Jadi itu ukurannya. Sementara untuk game-game lain itu saya udah puas sih. Sementara yang itu aja kali ya. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Buat kalian yang minta saran, kira-kira nggak usah diminta saran lagi karena ini udah pasti harus dibeli sih. Udah nggak perlu dijelasin. Harusnya kalian juga udah ngerti lah ini game, ini HP bagus. Jadi ya udah pasti selamat buat kalian yang udah dapetin flash sale, dan buat kalian yang belum dapetin flash sale dicoba lagi ya nanti di tanggal 29 atau 25 ya. 29 nanti di Shopee, kayaknya di Shopee dan di Mi Store. Dan saya saranin ya buat kalian yang mau flash sale ya, jangan pakai Kredivo atau apa aku laku kayak gitu. Itu dijamin susah dapetnya. Kalau mau ya pakai cash, jadi harus transfer. Kalau nggak transfer ya minimal kalau di Shopee kalian coba isi ShopeePay kalian. Jadi ShopeePay kalian diisi dulu, dan setelah itu kalau udah ready, ini udah jam 1, jadi lebih cepat juga pembayarannya, karena dia percuma juga kalau udah dapat masuk ke keranjang. Kadang-kadang pas bayar itu nggak dapat karena pembayaran kalian terlalu lama gitu. Jadi pastikan, saya saranin kalian pakai ShopeePay aja atau minimal pakai transfer bank. Kalau masih belum juga nih, minta bantuan teman aja, 2 HP sekaligus. Jadi dua-duanya pakai buat beli Poco X3 NFC. Jadi kalau salah satunya gagal, satunya lagi bisa, karena itu yang saya lakukan di flash sale kemarin, makanya saya berhasil gitu ya. Dan kalau misalnya nanti si kedua HP ini juga yang kalian gunakan ini dapat dua-duanya, nggak usah khawatir, kalian tinggal jual aja salah satunya, udah pasti laku. Karena sekarang di Facebook aja ada yang jual 3,7 juta itu dia laku, 3,6 juta laku ya, karena itu bekas loh ya, bekas dibuka loh, itu karena emang saking langkanya dan orang saking penasarannya gitu loh. Oke, sekian dulu video kali ini. Makasih banget buat kalian yang udah nonton video sampai habis. Klik tombol like kalau kalian suka dan videonya. Dislike aja kalau nggak suka. Silahkan klik tombol share dan subscribe channel ini sebagai bentuk dukungan kamu terhadap channel. So thank you guys for watching. Kita ketemu lagi nanti di review Poco X3 minggu depan. Ini saya akan coba dulu 1 minggu buat lebih tahu performa gaming dan performa di kehidupan sehari-harinya bagaimana. Oke, see you next time.